data itu masih terpencar di antara perangkat daerah. Kemudian keakuratan data belum bisa kami katakan akurat karena masing-masing perangkat daerah itu memiliki data tersendiri. Saat itu kami hanya mengelola dengan menggunakan sistem manual. Wajib pajak melakukan pendaftaran di kantor BP2RD. Nah, sebagian besar juga data tersebut hanya di dalam bentuk tabel. Jadi ketika kita minta data tersebut, mereka belum ready. Dan data yang ada dari mereka ketika kita sandingkan dengan data BPS, itu kadang-kadang tidak sama. Di lingkungan, memang pendataan lumayan sulit. Dikarenakan kita sebagai lurah, apalagi kepala lingkungan, untuk mendata itu harus turun door to door. Ini kita perlu data yang akurat. Ini yang menyebabkan bahwa pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak bumi dan bangunan pada saat itu tidak bisa meningkat karena memang data yang kita pegang itu masih kurang akurat. Kami berkomitmen dalam hal ini pemerintah Kota Manado akan membuat satu data yang terintegrasi di dalam bentuk pemetaan. Peta yang sudah ditegakkan melalui Badan Informasi Geospasial, kemudian kita digitasi, kemudian kita beri atribut, kemudian nanti kita masukkan data-data yang ada. Bangunan-bangunan yang sudah didigitasi tersebut, apakah dia berwarna merah, bangunan ini belum bayar pajak. Dan ketika dia sudah membayar pajak, atribut yang sudah terdigitasi ini, yang sudah terkonek langsung dengan data pajak, akan berubah menjadi warna hijau. Ini yang kita coba buat pada awalnya, bermula dari situ. Pertama, pemerintah Kota Manado menggagas sistem pendataan berbasis peta ini dengan nama Sigita, Sistem Informasi Gabungan Antar Perangkat Daerah. Dari mulai Sigita, maka berkembanglah menjadi Dikomando. Dari Dikomando dibentuklah Big Data. Big Data membuat suatu kumpulan data antar perangkat daerah yang masih sifatnya parsial bisa diintegrasikan menjadi suatu portal data, Panada, portal analisis data. Taruh bersama-sama, kita brainstorming bersama-sama dengan seluruh tim yang ada, tim IT yang ada, tim dari bagian perpajakan yang ada, kemudian juga dari Bapelitbang. Kita semua bahas bersama-sama. Ini bukan ide dari satu orang. Ini adalah ide dari tim yang membentuk sehingga sistem ini bisa terlaksana. Kita dikasih kepercayaan pimpinan untuk mengelola dana 3,5 miliar untuk menyiapkan infrastruktur di dalam menyusun pengembangan sistem Panada ini. Kemudian dari pimpinan juga kami diberi satu ruang inovasi untuk memberi ruang kepada para tenaga-tenaga IT dan tenaga-tenaga JIS untuk mengembangkan Panada ini. Big Data Studio merupakan salah satu program unggulan yang dibawa dari Bapelitbangda Kota Manado. Output dari Big Data Studio adalah aplikasi web GIS Panada. Di tim ini kami memiliki 3 anggota tim perempuan dan 9 orang tim laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan mungkin bisa lewat perhitungan-perhitungan matematis, sedangkan untuk laki-laki bisa lebih ke arah pemrograman atau pembuatan pendigitasian bidang bisa dalam skala yang lebih besar. Tim perempuan lebih teliti untuk menghitung nilai-nilai yang sangat banyak. Sedangkan untuk tim laki-laki
lebih mengarah ke bagian visual. Ada bagian pemetaan, ada bagian programming, ada bagian desain grafis untuk bagian front end developing. Dan kesiapan 504 kepala lingkungan. Kami melakukan rapat koordinasi di mana setiap rapat itu kami selalu melakukan pengecekan progres dari setiap anggota tim. Jadi misalnya untuk tim pemetaan sudah sampai di mana progresnya, kita sesuaikan dengan tim analisis bangunan dan tim programmer. Diharapkan dengan rapat bersama seluruh pekerjaan kami bisa sinkron berjalan tanpa kurang suatu apapun. Pemerintah Kota Manado menyiapkan kebijakan khusus yaitu merekrut tenaga kontrak karena mereka yang membangun sistem ini. Dan sampai sejauh ini sistem yang mereka bangun sudah bisa kita lihat di dalam aplikasi Panada. Selama proses berjalan pendataan, kita temui beberapa hal di lapangan. Pertama, kita temui ada nomor induk kependudukan ganda. Kemudian banyak kita dapati pemilik lahan tidak bersertifikat. Kemudian banyak kita temui bangunan yang sudah melewati garis sepadan jalan, melewati garis sepadan sungai. Dan dari pendataan-pendataan tersebut nanti akan menjadi dasar pimpinan untuk mengambil keputusan. Hampir semua aspek informasi yang ada di dalam pemerintah kita, semua kita tuangkan dalam bentuk informasi geospasial. Maka di sini tim-tim yang ada juga kita bentuk tim analitik, mereka bisa membuat analisa, kemudian mereka juga bisa memberikan masukan kepada kepala daerah, termasuk kepala daerah pun di dalam mengambil suatu keputusan hanya cukup dengan melihat gambaran yang ada dalam informasi geospasial ini, dia bisa mengambil keputusan yang lebih jelas, lebih jeli lagi daripada waktu-waktu sebelumnya. Informasi geospasial yang dapat kami terima itu bermanfaat dalam peningkatan pendapatan kami. Kami bisa menaikkan zona nilai tanah yang sejak tahun 2011 belum naik-naik. Jadi NJOP-nya yang dulu masih 1 juta bisa kami tingkatkan dengan asesmen sales ratio-nya yang semakin mendekati. Tahap awalnya adalah kita coba untuk memecahkan satu masalah, yaitu masalah pajak bumi dan bangunan, yang sampai pada saat ini terjadi peningkatan pembayaran yang sangat signifikan, kurang lebih 2-30% dari yang sebelumnya, sehingga ini yang membuat kita semangat untuk mengembangkan aplikasi ini. Ketika dorang terlambat membayar pajak, buka saja di aplikasi Panada. Jadi menurut itu dia seberapa tahun dia bayar atau tinggal berapa tahun dia mesti bayar atau tahun ini dia mesti bayar, jadi dapat tahu di situ. Manfaatnya untuk masyarakat kota adalah percepatan perizinan, demikian juga manfaatnya buat investor yang akan masuk ke Kota Manado. Manfaatnya besar bahwa dia dapat melihat di mana yang akan dia investasikan dan jenis usaha apa yang akan dilakukan di Kota Manado. Di dalam Panada ini semua sudah terintegrasi. Tentunya saya sangat berbahagia sekali karena apa yang sudah saya dan tim saya usahakan selama ini sudah mulai memunculkan hasil.
Harapannya mungkin kedepannya kami bisa lebih giat lagi dalam bekerja untuk semata-mata hanya untuk kepentingan Kota Manado itu sendiri. Negara ini perlu data yang lebih banyak, yang lebih tepat, lebih akurat. Semua data yang ada kita akan masukkan dalam informasi geospasial agar supaya semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin akurat kita mengambil suatu keputusan.